minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa alihi wassahabah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Alhamdulillah, kita hari ini kembali hadir dengan fisik kita. Mudah-mudahan hadir fisik kita ini juga hadir dengan hati dan juga akal kita untuk menemukan sesuatu yang mungkin kita kalau pelajari sendiri tidak bisa kita temukan. Maka kalau ada seorang yang dipanggil ustadz mengatakan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tapi tidak melalui jalannya, petunjuknya, maka itu hati-hati. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang kita tidak nampak dengan tampakan kita sendiri. Maka kita perlu orang-orang yang memberikan petunjuk jalan, yang dari petunjuk jalan ini tentu akan membuka yang sesuatu yang tidak terbuka oleh kita sendiri. Contoh, kehadiran Al-Quran dengan harokat saat ini, itu kerjanya siapa kira-kira? Itu kerjanya ulama. Nabi tidak pernah melahirkan Al-Quran dengan berharokat. Bahkan jangankan dengan berharokat, betitik be lagi tidak. Maka sekarang Kak Yudi, Pak Yul, Pak Ari bisa baca, itu kerjanya siapa? Kerjanya ulama. Sampai zaman Sayyidina Ali saja belum ada harokatnya itu. Terus kita mau bilang, kita hanya kembali kepada para sahabat. Hanya kembali kepada para sahabat. Lalu Al-Quran sekarang ini, apalagi yang Pak Ari baca lebih modern lagi, ini ada hijau, ada kuning. Itu untuk mempermudah. Kalau yang hijau itu ikhfa. Ya. Misalkan min qabl. Hijau itu biasanya. Tengok tuh yang di di Quran yang modern. Kalau yang merah apa? Karena aku tidak penting itu. Bagi yang berilmu itu tidak perlu. Bagi sahabat titik harokat tidak perlu. Nah, kedekat kerja mereka lahirlah sesuatu yang gara-gara kerja mereka Allah munculkan kemampuan kita menemukan sesuatu yang kita dewek belum tentu bisa menemukannya.
Lahir ilmu kedokteran. Imam Ibnu Sina sampai membuat buku konun kesehatan. Nah, ini kerja siapa nih? Kerja ulama. Lahir ilmu prototipe pesawat terbang. Abbas bin Firnas. Para ilmuwan-ilmuwan dulu belajar fikih, belajar usul fikih, belajar dasar-dasar keagamaan. Sehingga apa? Keilmuan mereka melahirkan apa? Kemanfaat. Nah, jadi kita ini tidak bisa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan diri kita dewe. Sekarang aku nanya sama Pak Ari, bisa tidak kalau baca hadis yang tidak katik terjemahnya? Nak balik cak mana? Kalau Fahmi yang sebodoh-bodoh ini bisa. Kenapa? Karena belajar. Itu pun berapa banyak makna hadis yang secara zahir tidak bisa kita ambil hanya dengan baca terjemah. Oke, sekarang ayat Allah yang kita baca tadi. Allah nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi. Ini kalau cuma diambil terjemah bahaya loh Pak Ari. Allah itu cahaya. Oh, berarti Allah itu berbentuk cahaya. Ayo. Kalau ya Tuan Mulia Eko berkata Allah cahaya, Allah berbentuk cahaya, hati-hati keluar dari agama. Karena multi tafsir, berarti yang cahayanya besar matahari. Bahaya. Makanya kata-kata ayo kembali kepada Al-Quran dan Sunnah secara garis besar betul. Tetapi secara terperinci waspada. Waspada. Ya. Tadi saya baca ayat Allah la uqsimu bihadzal balad. Kalau tengok diterjemah, Pak Ari pasti bertanya, apa kena isi Quran ini? Mungkin Pak Yul pula bertanya, apa kena isi Quran ini? La uqsimu bihadzal balad, aku tidak bersumpah dengan tanah ini, dengan negeri ini. Apa kendaknya? Masya Allah lahir. Ya. Bunyi ayat Allah. Wassama'i wattariq. Sumpah demi langit. Wattariq yang ngetok-ngetok pintu. Apa diho yang ngetok-ngetok pintu? Ternyata ulama menemukan yang ngetok-ngetok pintu itu salah satu maknanya apa? Suara bintang. Karena ada kaitannya. Langit dan apa? Bintang. Makanya pernah ada wong Cina, ya, mereka apa namanya? Apa yang terbang ke angkasa tuh? Astronot. Turun, Pak Pendi, dia mengumumkan diri. Saya manusia pertama yang menemukan suara bintang. Suara bintang itu seperti ternyata bintang punya suara. Suaranya seperti ngetok-ngetok pin. Wah, dengan gagah. Tapi Allah kasih tunjuk dia dan dia jadi masuk Islam gara-gara apa? Baca Quran. Wassama'i wattariq. Ya. Demi langit dan bintang-bintangnya, bintang-bintang lagi. Bintang-bintangnya yang bersuara seperti apa? Ngetok pintu. Dia mengumumkan diri. Bukan saya yang pertama kali menemukan apa? Bintang itu bersuara. Ternyata siapa? Muhammad. Tuh. Ulama yang menemukan makna wattariq, bintang itu bersuara ngetok-ngetok. Ya, sehingga ada terjemahnya dengan penjelasannya. Walaupun ulama tidak semuanya menafsirkan wattariq itu suara bintang. Tapi ketika di-combine, apa hubungannya yang ngetok pintu sama langit? Apa yang bertetangguhan dengan langit? Bintang. Bukan Pak RT. Jauh Pak RT dengan langit. Ya. Jauh. Tuh, makanya ya, Pak mengingatkan baik. Ya. Sudahlah, kita tidak perlu ulama, tidak perlu kiai, tidak perlu apa? Syekh untuk apa nih?
Buktinya kita perlu dengan Imam Ibnu Athaillah menjelaskan sesuatu yang mohon maaf mungkin kita tidak bisa menemukannya. Apa sebab? Balik ke kaidah yang ke-13. Bagaimana kita ini bisa menemukan sesuatu sedangkan kita ini terhalang dengan syahwat kita, terhalang dengan kelalaian-kelalaian kita, terhalang dengan dosa-dosa kita. Nah, mereka enggak. Lihat Imam Syafi'i. Ya, dari habis Isya sampai subuh enggak tidur. Ketika ingat satu hadis Nabi dibahas tentang hukum. Ya, dibahas tentang hukum. Kalau kita ini tidak tidur, ingat besok ada tagihan. Ya, bukan kita lah, aku sebenarnya. Kalau Pak Ari tidak boleh, Pak Yul tidak. Ya. Nah, maka ini sama-sama kita kaji. Apalagi, mohon maaf, nih, Dr. Muhammad Said Ramadan Buti berkata, ya seperti yang akan kita jelaskan hari ini, cahaya itu tentu nanti cahaya itu nanti terletak pada dua hal. Cahaya yang masuk ke dalam mata kita, yang seperti saya jelaskan kemarin, sehingga kita bisa melihat bentuk-bentuk ciptaan Allah. Tapi jangan lupa, ada cahaya yang masuk ke akal kita. Nah, yang masuk ke akal ini lebih penting daripada cahaya yang masuk ke Wak Pendi baca Quran, itu cahaya yang masuk lewat mata. Ya tak? Tapi memahami Al-Quran perlu cahaya yang masuk ke dalam. Walaupun kita bisa nengok Quran, belum tentu kita bisa melihat isi Al-Quran. Apa kata mereka? Lihat Quran ini. Wah, ya. Bukan main kalau lihat Quran ini. Tuh Allah sendiri yang berkata. Belum tentu ucapan yang Allah sebut itu itulah yang diinginkan oleh Allah. Maka kita perlu cahaya yang masuk ke dalam akal. Maka tidak kata lain. Al-Quran sendiri juga yang mengatakan. Ya, apa dalam ayat Allah. Ya, bahwasanya tidak semua orang bisa memahami takwil dalam Al-Quran kecuali mereka yang punya kemampuan. Ya Allah, saya kok jadi lupa nas Quran. Nih, maka berbicara yang berikutnya, wa innama anarahu zuhurul haqqi. Tidak ada lain ketika segala yang ada ini gelap bisa terlihat itu karena apa? Karena wa innama anarahu. Karena adanya cahaya yang dipancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cahaya tadi kalau kata Dr. Muhammad Said Ramadan Buti ada berapa? Ada dua. Cahaya yang dipantulkan kemana? Taus ke mata. Ya, analoginya kemarin ilustrasinya. Tutup lampu masjid ini. Ya. Gelap. Nah, ketika gelap kemarin apa jawaban kita ketika gelap? Di masjid itu tidak katik tiang, tidak katik pintu, tidak katik jendela. Kenapa? Karena kalau akal kita berdasarkan cahaya mata, pasti menghukumi tergantung apa yang ada di mata. Ya, Masya Allah. Tapi kalau cahaya itu Allah masuk ke dalam akal, maka akal tidak akan sekedar menghukumi apa yang dilihat oleh mata. Pasti akan menghukumi sesuatu dengan cahaya yang Allah lihatkan, ya, melalui cahaya yang ada di akalnya. Akhirnya terbukalah basirah. Basirah itu pandangan yang ada dalam hatinya. Makanya kata baginda Nabi, kalau ada orang yang sedang kebingungan, apa kata baginda Nabi? Istafti qalbak. Ya. Ini tentang yang baik atau benar. Ada sebuah hadis Nabi, nanti buka kitab dalam Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, kitab Arba'in Nawawi. Di situ diangkat satu hadis
bagaimana cara melihat baik dan benar. Maka apa? Istafti qalbak. Nah, untuk istafti qalbak ini butuh cahaya apa namanya? Cahaya yang Allah pancarkan kemana? Ke akal kita. Contoh, Allah terlihat atau tidak? Nah, sekarang apakah Pak Ari, Pak Yul akan mengatakan Allah tidak ada? Ini kita mulai masuk ke sini ini ya. Ya. Nah, sekarang kalau seandainya wasole'aun mengandalkan hanya dengan cahaya yang masuk ke mata, pasti akan berkata Tuhan tak ada. Maka ketika kita tidak bisa melihat Tuhan, apa artinya? Ada sebagian pintu yang tidak dimasukkan melalui mata. Tapi untuk melihat Allah ada, tidak perlu cukup dengan mata. Allah akan pancarkan cahaya melalui akal. Wong akan berpikir. Contoh, kalau seandainya Mas Eko masuk ke satu daerah yang menurut Mas Eko ini daerah apa? Jauh dari kehidupan orang banyak. Tiba-tiba kok ada tanda-tanda apa? Kehidupan. Setelah digali tanah, kok ketemu timbunan cangkir. Betul nggak? Kok ketemu apa? Ketemu timbunan sendok. Banyak, bukan sedikit. Apa yang akan muncul di otak Mas Eko? Ini mungkin pernah ada kehidupan. Itu baik, itulah mulai bertanya-tanya otak kita. Hah? Kenapa? Allah akan pasti memunculkan melalui akal manusia dalam bentuk apa? Pertanyaan. Apa? Kenapa? Bagaimana? Ya. Siapa? Itu tidak lepas. Ya. Apa? Siapa? Bagaimana? Itu timbul. Maka ketika kita mulai bertanya, tentu ketika nengok dunia ini, kita minimal nengok gunung indah, ciptaan Allah indah, bertanya, cak mana bumi ini ada? Apa ada dewe? Mulai timbul pertanyaan. Ya. Tapi tentu manusia tidak bisa menemukan sendiri. Untuk memenuhi penengokan mata, Allah utus Nabi Adam. Allah utus nabi-nabi yang lain. Kenapa? Manusia perlu penengokan mata, perlu cahaya akal. Jadi sekarang mungkin Pak Yul nanya. Pak Yul dapat jawaban. Oh, itu tujuan Allah ngirim nabi. Untuk memenuhi apa tadi? Penglihatan mata kita, pandangan akal kita. Kenapa? Kalau ada sosok utusannya, oke, sekarang sebagai analogi, apa yang membuat wong percaya kalau surat ini benar-benar dari HS klinik? Capnya, betul lah. Apa yang bocor itu? Kopnya. Zaman sekarang ada apa namanya? Link terdaftar. Oh, Yonia. Padahal uang bandara tuh belum pernah nengok dokter Topan. Bukti ada idaknya, uang bandara tidak perlu nak nengok dokter Topan. Cukup nengok kop, cukup nengok cap. Nah, mulai aja nak nyegak aku nih. Cukup nengok linknya yang terdaftar. Oh, Masya Allah. Ini terima kasih nih. Kita nih, dengan ini kita jadi terbuka. Oh, ya, maka kalau wong yang sudah terbuka pandangan matonya, pandangan akalnya sampai menembus pandangan basirahnya, mohon maaf ini bukan nak sombong-sombongan, berhadapan dengan siapapun la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ngapa para waliullah, para ulama tuh mereka tidak pernah takut, tidak pernah sedih? Apa sebab? Pandangan mata mereka, pandangan akal mereka sudah menembus basirah. Wong psikolog be tahu mana yang lagi ada masalah, mana yang tidak dari rai-rai ini.
Ini wong psikolog, Wak. Kenapa? Wong psikolog tidak cukup memandang seseorang dengan apa? Dengan apa yang ditengok oleh matanya. Dicireninya, ada pelajarannya. Kalau wong ngomong cak ini ketengokan bohong atau tidak, itu wong psikolog. Tapi wong psikolog hanya melihat tanda-tanda yang bisa jadi ada kesalahan enggak? Bisa jadi kesalahan. Karena ada wong yang mohon maaf kita tengok caknya merengut, ada masalah. Memang dari lahir dia cak itu. Akhirnya wong psikolog salah kan? Ada wong tuh yang datar, ada. Kenapa segala sesuatu yang bisa dibaca dalam kebiasaan pasti ada di luar kebiasaan? Karena Allah menunjukkan kepada kita, kamu tidak bisa hanya nengok tanda. Tentu ada sesuatu yang perlu kamu baca dari petunjuk aku sendiri. Insyaallah. Nah, inilah pentingnya cahaya. Kenapa segala sesuatu itu gelap, butuh cahaya? Tadi ya, tidak akan terlihat tanpa cahaya. Dan cahaya tadi kata Dr. Muhammad Said Ramadan Putih, ada berapa tadi? 2. Kemana larinya? 1 ke mata. Yang kedua apa? Ke akal gitu. Iya. Dokter untuk bisa melihat apa namanya ya, virus, bakteri butuh mikroskop. Tapi model cak kita walaupun ditengok oleh dokter pakai mikroskop tidak tahu apa dia itu. Butuh dokter yang sudah memang otaknya dikasih cahaya menjelasinnya. Sabami, ini namanya ini namanya ini. Kita cuma nengok apa dia bulat-bulat tuh. Yang duduk di sini walaupun bisa nengok mata belum tentu bisa memahami. Maka kita bersyukur ada manusia seperti dokter. Coba kita makan jahe, makan baik cuma untuk lauk. Tapi wong yang ngerti ilmu kesehatan melihatnya bukan cuma nengok jahe ini baik, tapi dikajinya, dianalisanya. Itu tanda Allah memberikan cahaya bala otaknya. Tapi tentu seorang dokter walaupun dikasih oleh Allah satu keilmuan belum tentu menembus galau-galau. Karena bisa jadi hanya sebatas akalnya. Cahaya tadi tidak sampai tembus ke mana? Basirah. Menurut dokter, air putih itu ya sekedar untuk menghilang dahaga. Kok bisa untuk melembutkan hati? Kok bisa sampai untuk apa? Orang yang sakit mestinya minum obat ini kok cuma minum air putih sehat, ada apa? Nah, ini di luar cahaya yang sekedar apa? Nyampe di otak. Perlu cahaya mata, cahaya akal ini apa? Tembus ke sini. Ya, maka kata Syekh Ahmad Zarruq, beliau Imam Ibnu Athaillah mengatakan kata-kata wa innama anarahu zuhurul haqqi. Zuhur itu apa? Kenampakan kebenaran, penampakan Allah. Penampakan Allah itu bukan berarti zat Allah yang nampak, tapi Allah tampakkan apa? Dalalah. Apa dalalah itu? Petunjuk. Apa petunjuknya? Makhluk Allah. Beda. Apa lagi? Rasul Allah. Yang Rasulullah itu apa? Menunjukkan sesuatu yang kadang-kadang di luar nalar manusia. Nabi Sulaiman yang aku bilang kemarin buat kotak sampah dari emas. Nalar manusia cak mana kira-kira Pak Yudi? Buat kandang kuda dari emas. Nalar Pak Eko gimana? Karena bagi Nabi Sulaiman emas dengan besi sama. Kita baik yang nengok emas itu apa? Berharga. Karena yang berharga bagi Nabi Sulaiman apa? Rahmat Allah, ampunan Allah, ridha Allah. Kenapa kita beda dengan Nabi Sulaiman? Cahaya kita tidak tembus sampai ke sini. Ya Allah. Maki jam yang harga 200.000 bela bergaya tinggi nian gitu.
Hah? Wah, apa uji pantun tuh? Di Pal TV ada cek waya-waya. Cek waya-waya. Tak? Hah? Sambil makan kue putu. Wah, manusia ini besak gaya padahal buntu. Hah? Lihat Nabi Sulaiman. Bukan berarti Nabi Sulaiman menghinakan emas. Tapi memang dalam hatinya dak kate penghormatan terhadap apa? Emas. Bagi dia emas itu benda, besi benda, kayu. Uang tinggal pilih nak buat kandang dari mana. Kenapa? Yang mahal bagi dia rahmat Allah, ridha Allah, ampunan. Tentu cahaya yang disandarkan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman beda. Kalau beliau cahaya yang wattnya berapa? Kalau kita yang 25 watt. Mulai Erik bertanya, tahu-tahu. Ya Rabbana ya Karim. Nah sampai sini kita jelas. Ya. Kedok orang-orang keilmuan akal beda-beda kemampuannya. Ya. Kira-kira Pak Yul atau Pak Yudi masuk ke kap pesawat di kepala pesawat tuh. Kira-kira kan nengok tuh. Ada setir, ya ada tombol-tombol. Ngerti tak tuh kira-kira? Nah, berarti lo masuk cahaya tuh ke akal gitu. Baru sampai ke biji mata. Ngapa lagi pakai biji-biji? Ke biji mata kita. Cuma bisa kita nengok. Apa jawaban kita satu? Walang kebanyak tombol. Itulah kita. Hah? Di otak kita cuma bisa wah ya lang banyak tombol yang mana, maka perlu belajar supaya apa? Masuk cahaya ilmu. Sama seperti mohon maaf, mungkin kalau saya serahkan buku ini ke Mas Eko, apa ini nih jimat, jangan-jangan ini bukan jimat, ini ilmu. Kita ngira asal ada tulisan Arab jimat. Sama dulu ayah galak nulis di mobilnya Al-Ma'had Al-Islami Mazra'illah pakai bahasa Arab. Ya. Kemudian diparkir depan rumah nyai aku tuh di Dalang Jawa. Apa uji budak-budak? Jangan pegang Quran enggak aja. Wah, Quran padahal itu merek pondok. Kenapa? Ya itulah cahaya yang didapat. Maka kita ini sedang minta kepada Allah. Maka doa Rabbi syrah li sadri itu doa minta cahaya. Saya dapat ijazah ini boleh diamalkan dari guru kami Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Setiap habis sholat pegang hatinya, baca alam nasyrah sebanyak 3 kali. Ini dari siapa tadi dicatat ya? Namanya dari Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Biar aku tidak ngado-ngado, aku tidak berani. Wah, ini ilmu ulama. Ilmu yang mereka dapat cahaya dari Allah. Pegang dadonya di sini, atau kita pegang dado anak kita, baca alam nasyrah berapa kali? 3 kali. Akhiri dengan apa? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi cak mana dapatnya ijazah itu? Apa secara umum atau langsung? Langsung. Wajhan bi wajhin. Waktu kami umroh, aku datang malam-malam ke beliau, Habib, tolong bacakan hati saya ini supaya apa? Supaya dapatlah cahaya dikit-dikit. Apa kata beliau? Lah, ente baca sendiri. Ya, ente minta sendiri sama Allah. Baca alam nasyrah 3 kali, kemudian Rabbi syrahli 1 kali. Nah, lebih juga tidak apa-apa. Cuma ini minimal. Mungkin Habib tadi nengok aku pemalas. Ya, dari pandangan apa mata akalnya yang bercahaya itu, udah ini pemalas, dia 3 kali be. Karena dinjuk banyak juga tidak mungkin diamalkan. Dinjuk 3 kali belum tentu diamalkan. Ya, ini habis dapat ijazah nih, belum tentu tuh. Ya. Kenapa? Padahal alam nasyrah pendek ni. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Mohon maaf, lama lah kita makan daripada maca alam nasyrah 3 kali.
tapi belum tentu bisa diamalkan. Maka beliau tuh pengen nyuruh aku sungguh-sungguh. Kalau nak hati kau cahaya, baca dewek tiap hari. Itu. Jadi tengoknya rai kita nih. Yang budak ini menyigo. Inilah, ini malasnya. Ya. Maka kita sama-sama pemalas, itu beh. Ya. Jadi wa innama anarahu zuhurul haq. Allah tidak menampakkan zatnya. Di sini kata-kata zuhurul haq itu Allah tidak pernah menampakkan diri, tapi ya siapa yang memberikan cahaya tadi? Zuhurul haq, penampakan dari apa? Adanya Allah. Melalui siapa? Dokter, melalui guru-gurunya tahu tentang kesehatan, ya kan? Ditampakkan oleh Allah, nih kebenaran-kebenaran dari aku. Berarti manusia ini kalau sakit sudah disiapkan obatnya. Buktinya apa? Ada wong-wong yang bisa mengobati. Walaupun sejatinya bukan mereka yang mengobati, siapa? Allah. Tapi Allah sudah memberikan apa? Tariqah, sunnah-sunnahnya. Zuhurul haqnya ada. Alhamdulillah di Indonesia ini dimunculkan yang namanya Kiai Haji Hashim Asy'ari, dimunculkan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini zuhurul haq. Allah tampakkan kebenaran Allah melalui siapa? Mereka yang zohir-zohir. Ya, karena hati-hati kalau tidak tampak yang zohir-zohir ini, akan ada bisikan syaitan sehingga kita bisa jadi kayak Lia Eden. Kemarin aku pernah cerita, si Abdul Qadir Jailani digoda oleh syaitan. Ya Abdul Qadir, aku Tuhanmu. Mulai saat ini kamu tidak perlu sholat lagi, karena kamu sudah mencapai puncak kewalian yang paling tinggi. Ya syaitan, kata Abdul Qadir Jailani. Kok bisa kamu ambil saya syaitan? Sudahlah, baginda Nabi saja tidak pernah diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan sholat. Kamu mau mengerjain saya? Nah, itu orang yang sudah basirah. Kalau kita lain, buta. Wah, ngapa tidak salat subuh lagi pari? Allah telah memanggil. Malam tadi aku didatangi sebuah cahaya, yang cahayanya putih sekali, buat YouTube. Seolah-olah lah jadi nabi. Mulai besok saya diperintahkan oleh Tuhan untuk tidak usah sholat lagi. Karena Tuhan mengabarkan kalau makom saya sudah jadi ponaan Tuhan. Hati-hati Mang Sropil, caknya lah ada tanda-tanda nih. Lah ngeri pula aku. Ya. Masya Allah. La ilaha illallah. Makanya kenapa Allah memberikan penampakan? Karena Allah tahu. Kita ini kalau dilihatkan hal yang gaib langsung, pasti bilang apa? Tidak masuk akal. Maka ditunjukkan dengan apa? Ayat-ayat Allah, bumi-bumi Allah. Ya. Contoh seperti Nabi Yusuf diajarkan takwil. Itu nur. Cahaya itu. Tidak semua orang bisa apa? Mentakwil mimpi. Tapi hati-hati. Banyak yang sekarang ini takwil-takwilan. Bukan berdasarkan cahaya. Mungkin dia cahaya juga belor tapi. Ya. Cahaya. Beda. Kalau seorang waliullah berkata besok hujan atau tidak, beda dengan apa? Yang KMKG apa? Kalau yang baca cuaca atau apa? KMKG beda. Kalau mereka itu berdasarkan bisyarah wa basirah. Tapi kalau mereka ini berdasarkan apa? Dalalah. Zuhur. Berdasarkan apa? Penampakan. Seperti Sunan Kalijaga. Ya, melihat orang-orang apa? Motong kepala wong untuk turun hujan. Datang Sunan Kalijaga. Bukan begitu cara minta hujan. Emang kau bisa? Saya tidak bisa. Tapi saya minta kepada yang maha bisa. Diminta. Nah itu tidak perlu Sunan Kalijaga nengok kemungkinan BMKG.
caknya harus turun, caknya parah lagi hujan. Dah, memang kering nian. Turun hujan itu memang melalui apa? Nur basirah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Sayyidina Umar bin Khattab ketika sungai Nil kering, Amr bin As nengok wong nak ngelemparkan yang paling cantik. Makanya kadang zaman dulu yang paling cantik itu mengerikan, jadi tumbal. Makanya rai-rai jelek beruntung. Dulu cantik-cantik itu, wah. Mang Israfil tidak mungkin jadi tumbal. Ay, kau ngato aku nih. Ya, kita nih yang jelek-jelek nih dah akan jadi tumbal, aman. Tapi yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, putih, besar tinggi, dem itu balak tuh. Ya, bisa jadi. Subhanallah, kata Amr bin As, tunggu. Jangan dulu. Kirim surat, kirim utusan kepada Sayyidina Umar. Apa gawe Sayyidina Umar? Cuma buat satu amplop 2 surat. Isinya 2 surat. Satu untuk Sayyidina Amr bin As, satu untuk Sungai Nil. Isi surat kepada Amr bin As, cemplungkan surat saya ini. Penasaran. Amr bin As penasaran. Disobeknya amplop tadi dibuka. Ya, makanya sekarang kita dapat infonya. Karena akibat penasarannya siapa? Sayyidina Amr bin As. Ya Nil, kalau memang engkau mengalir karena Allah, maka mengalirlah. Kalau tidak, jangan yang ngalir. Masukkan, subhanallah, enggut ma ini Sungai Nil tidak pernah serut. Ya, bahkan Sungai Nil itu disebutkan termasuk air yang paling baik di dunia ini setelah air Zam-Zam. Aku sebutkan syairnya. Wa afdalul miyahi ma qad naba baina asabi'in nabiyil muttaba. Tsumma Zamzamu fal kautsaru fanilu Misra. Ya, ini kalau saya begitu. Sebaik-baik air itu satu, air yang pernah keluar dari sela-sela jari Nabi. Jangan hati lagi sudah. Yang kedua apa? Zam-Zam. Yang ketiga Kautsar. Yang keempat apa? Sungai Nil. Sungai Nil. Nah, sungai kita tidak masuk. Tidak disebut tadi itu. Wal kutiyu. Tidak te. Aku dah nemunya. Ya, wal kutiyu min mesat ila kelingi. Tidak te. Mulai nganar nih ceramahku nih. Nah, coba lihat. Lebih dahsyat lagi, oke, itu cerita ma'ruf. Ada cerita yang luar biasa. Ada kejadian di Madinah kebakaran. Ada orang ngadu, ya Sayyidina Umar, banyak kebakaran. Zaman dulu belum ada damkar. Apalagi di daerah Mekah Madinah, nak nyari banyu, sulit. Apa yang terjadi? Apa kata nih, bawa sorban aku. Terus aku apa? Ketika ada kebakaran, kau kebutkan, apa kalau bahasa Indonesianya kebut? Kibaskan ke api itu, sebut inisialnya Amir Mukminin Umar bin, masuk akal lah. Kalau apa Jeko? Gila Umar. Tapi subhanallah itu terjadi. Kalau tidak terjadi, tidak mungkin diceritakan sampai ke kita. Ketika ada kebakaran, dikibaskan salnya Sayyidina Umar bin Khattab. Apa sebab? Cahaya Allah. Yang sejatinya bukan salnya. Tapi apa? Ada sesuatu yang cahaya itu dipancarkan oleh Allah kepada Sayyidina Umar bin Khattab, nembus sampai ke salnya. Jadi kita tabaruk dengan sesuatu yang apa? Dipegang oleh ulama. Sejatinya bukan dengan tongkatnya, tapi dengan apa? Dengan cahaya yang ada pada diri mereka ketika mereka selama hidup itu. Saya punya guru namanya Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syafiri. Ada suami istri, pengen berjumpa minta doa karena sudah nikah belum punya anak. Kemudian istrinya suruh nunggu di luar karena orang sana jarang bertatapan dengan apa? Perempuan. Ndak cak kita, ya. Suruh masuk. Nah, lain, ya. Kalau beliau ndak, kita suruh masuk laki. Nah, Habib Hasan ini sudah mau pergi. Ketika jumpa salaman digosok pundaknya. Apa kata beliau? Insya Allah tidak lama lagi punya keturunan. Padahal dia belum cerita.
Apa ada BMKG atau intelijen yang ngenjuk tahu? Coba. Itu ulama sekarang yang wafatnya baru beberapa tahun yang lalu. Hah? Itu ulama sekarang. Maka Allah tunjukkan zuhurul haq. Apa? Penampakan dari kebenaran Allah. Nah, dipegang pundak. Nah, ya Habib, dia tidak ngomong lagi dia. Tidak perlu ngomong, dia lah tahu. Ya, subhanallah, tidak lama datang, Habib terima kasih, bini aku lah hamil, alhamdulillah. Selesai. Dan tidak perlu masuk YouTube. Ya, maksudnya itu kan banyak wong sekarang ini apa? Ketika ada apa? Lihat saya. Sekarang ini kan pertengkaran antara ilmu merah dengan ilmu hitam. Bertengkar tidak selesai-selesai. Nah, ilmu hitamnya ada di sini. Masya Allah. Sudah. Ya Rabbana. Mudah-mudahan cahaya itu diberikan sama kita. Amin. Kalaupun tidak banyak ya Allah. Ya, untuk melihat kebenaran jadilah. Sehingga kita ini tidak dibutuhkan dengan kebenaran. Jangan sampai kita buta dengan kebenaran. Maka jangan heran kalau ada wong nampak kebenaran tapi dia melihat itu sebuah kebatilan. Berarti apa? Yang tidak kate cahaya, bukan tidak kate otak. Tapi apa? Cahayanya tidak menembus otak. Ini kebenaran. Kok dia tidak menemukannya? Ya Rabbana ya. Ya. Maka kalau kita nengok dulur kita mungkin belum galak sholat, belum galak ninggalin apa? Maksiat. Bukan berarti tidak berpikir. Tapi apa? Cahaya untuk menemukan jalan itu belum nampak. Sehingga apa? Yang nampak kebatilan. Kenapa? Di pandangan otaknya apa? Ya maksiat inilah. Ya. Makanya kita bersyukur nih alhamdulillah walaupun kita tidak Habib Hasan, kayak Habib Umar, alhamdulillah jalan ke masjid ini masih ketengokan. Karena banyak Wak Pendi yang lewat tidak ketengokan di masjid. Apa ada masjid di depan tuh? Nah, tidak ketengokan. Tapi alhamdulillah Wak Pendi ketengokan, Bang Rosik ketengokan. Ya, alhamdulillah kita ini bersyukur. Ya, bersyukur ya Allah. Baik. Nah, kita simak sedikit omongan daripada Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi radhiyallahu anhu. Wa huwa sahih, ya. Apa kata Imam Abu Bakar? Apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah itu benar. Kenapa? Fal kaunu mishkah. Yang namanya apa? Dunia ini ciptaan Allah ini mishkah. Mishkah itu lampu zaman dulu, tahu tidak lampu zaman dulu? Kan ada tebeng-tebengnya tuh. Nah, dunia ini mishkah. Tebeng-tebeng, macam-macam tebeng itu ada yang bagus. Tergantung harga lah. Bentuknya ada yang cak apa? Masjid, cak rumah, ya kan? Nah, sekarang waktu wong beli lampu tebeng itu, yang ditengoknya lampunya dulu atau bentuk tebengnya dulu? Tebengnya dulu, ditengoknya mana yang bagus, tidak ditanyanya dulu, cak mana lampunya, cak mana apinya, tidak ditanya. Wih, bagus tuh. Sama cak kita, kalau yang tidak ngerti tentang spek-spek HP, yang ditengok apa? Merek dulu. Apa tuh? Samsung. Bagus. Sehingga merek-merek yang lain bagi kita tidak bagus. Akhirnya apa? Nengok merek yang tidak Samsung. Padahal speknya tinggilah merek yang ini. Kenapa? Karena kita tidak melihat sifat yang ada di dalam. Ya. Nengok mobil, padek modelnya nih. Ya. Ternyata isinya tidak sepadek mobil yang ini. Kenapa? Pasti kita ini lihat yang mazharnya dulu. Nah, dunia ini sama seperti tebeng lampu tadi. Pasti wong tuh ibu-ibu yang dicarinya apa? Tebeng dulu. Ya, apa jadi dia? Ada apa lah? Yang penting kan walaupun tidak bercahaya, tebengnya pandai. Ya, nah itu contohnya.
Wasifatu misbah. Padahal ya sejatinya yang mestinya kita nengok, yang apa? Sifat yang mestinya kita tengok itu apa? Cahayanya. Lampunya cak mano, nerangnya cak mano, menebar apa? Ida gitu loh. Jangan tebengnya yang ditengok. Bener ya tebeng ya? Yang lampu itu kan ada untuk ngangkat-ngangkat itu kan ada warna kuning, ada yang apa? Dikasih apa namanya tuh? Ukiran. Nah, belum nanyo cak mano lampunya, kita lah nengok dulu apa? Tebengnya. Ya, pas dibeli, dia ini bagus tebengnya, tapi lampunya belum tentu terang. Betul tak? Kecewa. Nah, itulah mata kita. Mata kita tuh jarang nengok cak mana model cahayanya. Ya, yang ditengok apa? At-tebeng. Ya. Wal af'al zujajatun. Kemudian apa? Yang namanya lampu tebeng tadi, ada lampu-lampu, ada kaca-kaconya. Nah, kaca-kaca ini kan contoh kalau yang lampu dulu kan ada tuh yang cak cermin apa? Cus memantulkan gitu kan. Nah, ketika ada kaca-kaca seperti ini, itulah kerjanya. Apa? Kerjanya apa? Kerjanya cahaya tadi. Cahaya tadi bisa memancar itu karena apa? Ada zujat, ada kaca yang memantulkan apa? Cahaya. Itu juga tidak kita tengok. Hah? Tidak kita tengok. Yang kita tengok balik tadi yang ke pertama tadi apa? Tebeng lagi. Tidak ditengok ininya lampu untuk senter, lampu untuk kamar, dah. Mestinya kalau beli lampu itu tengok dulu sifatnya cak mano, fungsinya untuk apa. Akhirnya beli lampu bawa ke rumah, untuk di rumah beli lampu belor. Salah pemakaian. Beli lampu lighting, pas dicek ditaruh di rumah, jip, ngapa kedip-kedip? Lah ini lampu pesta. Oh, kukira untuk nerang rumah. Nah itu tidak ditengok dulu kaconya. Kan kaconya apa? Lampu lighting kan beda dengan kaca yang cak kita untuk lampu perumahan. Lain dia. Itu tentu afalnya Allah. Ini perumpamaan, bukan nyamu-nyamu ke. Ya. Apa namanya? Dalam apa? Yang dilakukan diberikan kepada kita. Seperti ya, ada istilah orang, jangan kau katakan silet tumpul hanya tidak bisa menebang pohon. Nah, ya. Jangan kau katakan ikan itu dongok gara-gara ditanya matematika tidak tahu. Ya memang lain, ikan lain modelnya. Ya, apalagi kita akan katakan ikan tuh bodoh nian, manjat pohon beda pacak. Sekarang cemplungkan monyet ke sungai. Dongok nian monyet tuh, berenang bela lagi lolo. Jangan. Sama seperti kita, tidak boleh kita ngomongin orang sesuai dengan profesinya. Laju kita ngomong, dongok nian dia tuh ya, tidak baca apa? Kata dokter, dongok nian Pak Ari itu, masa maco, bakteri beda ngerti. Ya. Pak Ari baca pula ngato, yang lain saling kato. Kenapa? Padahal kita ini dikasih oleh Allah afal ketentuan masing-masing sesuai dengan apa? Kemampuan yang diberikan oleh Allah. Makanya ada sebuah syair, la tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan kita menghina wong yang mungkin tidak sama dengan kita. Kenapa? Segala sesuatu ada kelebihannya masing-masing. Ya. Nah, seperti Fahmi nih, tidak bisa ngomong yang duduk di sini tidak bertakwa. Belum tentu, walaupun Fahmi yang menyampaikan isi buku, di sisi Allah belum tentu yang paling bertakwa. Bisa jadi yang duduk dengerin sambil tidur-tidur, itulah yang bertakwa di sisi Allah. Apa yang disampaikan diamalkan, dikerjakan. Aku habis nyampaikan, ada yang aku sampaikan. Tidak diamalkan, tidak dikerjakan, belum tentu. Ya, maka ini afal yang Allah berikan kepada kita galo-galo, dibagikannya masing-masing. Kemudian apa? Wan nasab zaid. Apa nasab itu? Hubungan kepada Allah itulah minyaknya. Apa minyaknya? Lampu tadi bisa tidak bercahaya kalau tanpa ada minyaknya? Tidak bisa. Maka semua yang ada ini
itu dihubungkan dengan siapa? Allah. Nah, ketika minyak itu tidak kate, tapi kan minyak tidak pernah ketengokan. Ada tidak minyak di kaca lampu tadi muncul? Mati, tenggelam dia. Betul tak? Oke, sekarang dari lampu ini, yang ketengokan aliran listriknya apa lampunya? Nah, kalau penasaran, cabut lampu itu, pegang tembaga itu. Insya Allah kamu ketemu dengan aliran listrik itu. Kalau lah ketemu malaikat, berarti lah nyampe. Jadi sekarang dokter, ketika nengok lampu, yang penting tuh lampunya atau kira-kira nak ketemu dengan aliran listrik itu. Ya. Mungkin Pak Eko nanya dengan Kak Yudi, mana listriknya? Yang ditanya tuh mana saklarnya? Mana lampunya? Nah, cabut lampunya, nyawut. Nah, itu listriknya. Ntar ke malaikat. Ya. Nah, inilah Allah, satu kekuatan yang memancarkan cahaya yang memang tidak dinampakkan. Bahkan dari tebeng lampu kayak Petromak, tersimpan di bagian lampu itu. Bisa di pucuk, bisa di bawah. Ya, Masya Allah. Seperti lilin. Ya. Bercahaya. Yang dicari kita lampunya, apinya. Tapi jangan lupa, ada sesuatu yang menjadi sumbernya. Masya Allah, Masya Allah. Nah, inilah ya kajian kita sedikit hari ini tentang tentang bahwasanya segala sesuatu ini yang bisa kita lihat oleh mata kita, yang bisa kita pikir benar atau salah, itu semuanya bersumberkan dari cahaya Allah. Dan Allah untuk memancarkan cahaya ini, ya tidak perlu harus menunjukkan zatnya. Allah cukup memberikan penampakan dari kebenaran adanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kalau cahaya ini masuk ke dalam mata kita, tembus cahaya ini sampai ke akal kita, dari akal tembus ke dalam batin kita, insya Allah, ya, semua orang punya kadarnya masing-masing. Akan menemukan bisa jadi sesuatu yang tidak ditemukan oleh siapa? Oleh saudaranya masing-masing. Ini sebagai contoh. Ada dua orang Abdullah. Yang satu bernama Abdullah bin Husain bin Tahir. Yang satu lagi, ya Allah kok saya lupa ya, seorang Habib. Semuanya waliullah semua. Ya. Dan mereka itu sebenarnya ada 7 Abdullah. Sebagai bintang daerah itu waliullah dan juga ulama Allah. Nah, intinya di Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini, di rumahnya ada satu kamar yang khusus untuk dia uzlah. Untuk melaksanakan kaidah kita yang kemarin, yang ke-12, humul. Uzlah. Menyendiri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarganya dipeseni oleh Habib Abdullah Husain bin Tahir ini. Pokoknya kalau aku sudah masuk kamar ini jangan diganggu. Nak ada tamu, pokoknya tolak siapa baik. Ya, khair. Satu hari Abdullah yang satunya ini ingin berkunjung dengan Abdullah bin Husain bin Tahir. Tapi keluarganya bilang, Habib, tidak bisa Habib. Karena beliau sudah dalam kamar uzlah. Kalau aku insya Allah dia tidak bakal marah. Kalau aku insya Allah dia tidak bakal marah. Subhanallah. Ya, Pak Pendi, Habib Abdullah yang satunya tadi membuka pintu tadi dengan paksa dan dia kaget, terperanjak. Kenapa? Kamar itu penuh dengan cahaya. Ya, seolah-olah ada di mana gitu. Ditutupnya lagi, dia nunggu, dia nangis. Habib Abdullah Husain bin Tahir pada waktunya keluar, ya, apa kata Habib Abdullah yang satunya? Ya Abdullah, apa yang aku lihat di kamarmu? Apa kata Habib Abdullah Husain bin Tahir? Kamu kenapa nak tahu? Dan ngapa maksa-maksa nak masuk? Ya. Tidak semuanya yang harus aku ceritakan kepada dirimu. Karena apa yang nampak pada diriku belum tentu nampak pada dirimu. Ya. Jadi kita ini jangan nyamakan kita dengan orang lain galau. Ini kadang-kadang kita nak sama kok. Dia tuh sama aku galak mudi. Mentang-mentang dia tukang mudi lah jadi sama kan galau. Janganlah.
Kenapa? Karena kita hanya bisa nengok atas pada diri kita sendiri, tidak bisa nengok di luar daripada diri kita. Kata Habibullah bin Husain, ya, awas, aku sampaikan sama dirimu, tapi kau jangan sampaikan kepada orang lain. Ya, dijelaskan oleh beliau apa yang dilihat tadi. Kenapa? Para ulama, para aulia Allah, tidak semua apa yang mereka lihat diceritakan kalau dengan kita. Tidak semuanya. Karena ada sesuatu yang Allah nampakkan kepada diri mereka, tidak dinampakkan kepada siapa? Kepada diri kita. Ya. Setelah Habib Abdullah bin Husain bin Thahir meninggal dunia, barulah Habib Abdullah ini cerita tentang apa yang nampak daripada Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Ya. Karena kita ini memang butuh cahaya. Tidak baca, tak bercahaya. Tidak butuh cahaya dari Allah. Karena sekali lagi, mata kita tidak terbuka, akal pikiran kita tidak bisa nyampe, ya, hati kita tidak bisa lapang, ya, kalau memang kita tidak dapat cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta maaf, yang ngomong juga belum tentu dapat cahaya dari Allah, tapi paling tidak kita bercerita tentang apa yang diceritakan oleh Imam Ibnu Athaillah tentang ulama-ulama kita, tentang betapa pentingnya cahaya. Ya. Kami berbicara seperti ini sejatinya menyeramai diri sendiri, betapa pentingnya kita untuk mendapat cahaya dari Allah, untuk menemukan kebenaran. Minimal menemukan kebenaran itu untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Lalu pancarkan kepada siapa? Anak, istri kita. Ya. Cara memancarkannya apa? Tidak selamanya dengan kata-kata, tapi tampakkan dengan amalan kita. Ya. Salat kita, akhlak kita. Kenapa? Dengan amalan kita tadi, bisa jadi itu jauh lebih memancarkan cahaya. Kenapa? Karena amalan kita ini apa? Kacau-kacau. Yang dia bercermin dengan diri kita. Ya, kacau-kacau inilah yang membuat, contoh, waktu lampu, kan ada lampu tebeng tuh. Ketika diletakkan kaca, beda kan bentuk lampunya kan? Kedar api biasa pas ditaruh, ada pancaran. Nah, maka ketika kita melaksanakan amalan-amalan, itu pancaran amalan-amalan tadi, amalan-amalan tadi lebih memancarkan cahaya daripada sekedar apa? Kata-kata. Karena kata-kata ini kadang-kadang tidak lepas daripada apa? Sayatan-sayatan yang bisa apa? Melukai hati wong lain. Seperti pahami ceramah seperti ini. Tidak jarang dengar omongan tuh wong jadi tidak seneng, tidak enak. Maksud hati tidak menyinggung sapo-sapo, tapi terbawa oleh dia apa? Nyinggung aku. Ya. Tapi kalau amalan-amalan, tidak. Karena dia punya amalan sendiri. Ya. Jangankan sekelas kita pendoso nih, sekelas baginda Nabi, sekelas Sayyidina Umar bin Khattab, tidak jarang dari kata-katanya ada orang yang apa? Tersinggung dan nerimo. Dan tidak tersinggung itu bukan berarti Nabi Muhammad salah, tidak. Tapi bisa jadi Allah tak nampakkan apa? Cahaya kepada siapa? Kepada orang ini. Ini sajalah, mudah-mudahan ada manfaatnya, menjadi muhasabah bagi kita masing-masing. Dan kita berharap sholat kita, puasa kita, baca Quran kita, wirid kita menjadi apa? Apa Z tadi? Minyak. Yang apa? Yang bersumber langsung dari Allah menjadi energi untuk memancarkan apa? Cahaya. Dan badan kita ini menjadi tebeng-tebengnya. Apa tebeng-tebengnya? Dari tebeng-tebeng inilah kelihatan indah cahaya tadi. Sehingga apa? Dari kegiatan amalan kita bernilai kebaikan. Ya. Kenapa? Tanpa cahaya tadi badan kita ini tebeng-tebeng yang tidak kati harga. Hanyalah tebeng-tebeng yang bakal ditaruh di gudang simpanan barang yang tak berguna. Kalau masih pacak dibetuli, alhamdulillah. Kalau tidak, terpaksa di kilo. Ya, tapi sayangnya kita bukan barang kiloan. Tidak katik wong galak nerimo kita. Kalau sudah jadi bangkai, tidak bercahaya. Ini saja. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, nawwir qulubana, cahayai hati kami ya Allah. Sebagaimana Engkau mencahayai bumi ini dengan langit dan bulan-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan cahaya itu sebagaimana
Engkau memberikannya kepada para nabi dan anbiya, terutama baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan juga cahaya itu ya Allah sebagaimana Engkau memberikannya kepada ulama dan aulia-Mu ya Allah. Karena mereka dengan cahaya tadi ya Allah, tampak di hadapan mereka mana yang benar, mana yang batil, mana yang hak, mana yang jahat ya Allah. Ya Rahman ya Karim, minimal kebenaran itu tampak untuk diri kami sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kami ya Allah. Ya Allah, langgengkan cahaya itu di saat Engkau telah memberikannya kepada kami ya Allah, dan berikan kami ya Allah kekuatan, kemampuan untuk merawat cahaya itu sampai kelak kami didantarkan ke hadapan-Mu ya Allah, berjumpa di hadapan Zat-Mu yang maha segala-galanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.